Saat aku membahas tentang Azathoth, banyak komentar-komentar yang menyebutkan nama Scarlet King yang katanya lebih powerful, lebih kuat, dan lain sebagainya. Aku yang masih awam dalam topik ini mulai mempelajari siapa itu Scarlet King, dan dari hasil risetku akhirnya aku dibawa pada sesuatu yang disebut SCP-001. SCP-001 adalah sebuah anomali yang sangat sulit untuk dipahami karena dia memiliki banyak versi, interpretasi, dan cerita yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa SCP-001 adalah sebuah pabrik yang memproduksi barang-barang anomali. Ada yang mengatakan bahwa SCP-001 adalah Gate Guardian, sebuah entitas humanoid yang menjaga pintu masuk Taman Eden. Kemudian ada yang mengatakan bahwa SCP-001 adalah The Black Moon yang ngeri-ngeri sedap, The Prototype atau makhluk pertama yang berhasil ditangkap SCP Foundation, Zombie, atau Deon 5, dan masih banyak lagi. Dan juga dengan kekuatan keunikannya masing-masing. Kita ambil contoh proposal SCP-001 dalam kelas Apollyon yang cukup berbahaya karena bisa langsung memusnahkan peradaban seperti SCP-001 When Day Breaks, anomali apokaliptik yang menyebabkan matahari berubah menjadi entitas yang bisa membunuh orang dengan melelehkan mereka semua dengan cahayanya. Kemudian SCP-001 yang bernama The World Gone Beautiful adalah sebuah anomali apokaliptik yang menyebabkan semua bunga mekar secara bersamaan dan kemudian semua makhluk itu akan mati dengan damai. Kemudian ada juga SCP-001 The Great Hippos Proposal, sebuah anomali apokaliptik yang menyebabkan semua anomali SCP menjadi tidak stabil dan berbahaya dan memaksa yayasan SCP untuk menghancurkan semua anomali dengan menggunakan senjata nuklir. Dan ya masih banyak lagi. Namun di antara semua proposal SCP-001 yang ada satu yang paling menarik dan menakutkan menurutku, yaitu proposal SCP-001 yang disebut The Scarlet King. Proposal ini menggambarkan SCP-001 sebagai sebuah entitas kuno yang berkuasa yang membenci dunia modern dan manusia dan ingin menghancurkan segala sesuatu dengan kekuatannya yang luar biasa, tapi tetap saja tidak mampu menghancurkan tombol subscribe yang ada di bawah. Jadi kita permudah saja, siapa sih The Scarlet King itu? The Scarlet King adalah nama yang diberikan kepada sebuah entitas kuno dan jahat yang merupakan musuh dari sebuah makhluk hidup. Dia adalah manifestasi dari konflik antara dunia-dunia pramodern dan modern, serta dari ketakutan dan kebencian manusia terhadap anomali. Menurut proposal ini, The Scarlet King lahir bersama dengan pohon pengetahuan atau The Tree of Knowledge, dan pada saat itu dia dinamai The King of Darkness Below, Crimson Khan, Red Shah, Lala Raja, The Crimson Monarch, Rapis King, dan lain-lain. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Scarlet King berasal dari First of an Endless Song, sebuah dimensi yang penuh dengan harmoni dan kebahagiaan. Di sana dia dikenal sebagai Harak, salah satu dari banyak dewa yang hidup dalam damai. Tetapi Harak itu beda dari dewa-dewa lain. Dia itu nggak puas dengan keadaan dunianya dan mulai meragukan makna dari keberadaannya. Dia itu pengen sesuatu yang lebih menantang, dan sesuatu yang lebih nyata. Jadi gabut ceritanya si Harak ini. Harak kemudian mencari cara untuk keluar dari dunianya dan nemuin sebuah lubang hitam yang ngasih dia akses ke Tree of Knowledge. Tree of Knowledge adalah sebuah struktur kosmik yang berisi semua informasi tentang semua alam semesta. Harak masuk ke lubang hitam itu dan dapat pengetahuan yang luar biasa. Dia sadar bahwa ada banyak dunia lain dan beda dari dunianya. Dunia yang penuh dengan konflik, kekerasan, dan penderitaan. Dan karena hal itu, dia akhirnya tertarik dengan dunia-dunia itu dan pengen menjelajahinya. Tapi pas dia keluar dari lubang hitam, dia berubah menjadi makhluk yang jahat dan gila dan haus darah. Dia gak lagi ngasih hormat ke dewa-dewa lain di First of an Endless Song dan mulai ngebunuh mereka satu persatu. Dia mengambil alih dunianya dan nyatain dirinya sebagai Nidhogg atau sang raja kegelapan. Dia mendesain dunianya buat nyiksa para penghuninya dan bahkan mencuri jiwa-jiwa dari akhirat. Pokoknya dia tuh pengennya ngancurin semua yang ada tanpa kecuali. Untuk mendukung kelakuannya, dia menangkap dan berkaos Sana dengan sadis. Sana itu adalah dewi yang paling bijak dan cantik, namun bernasib kurang baik. Dari kejadian itu akhirnya Sana mengandung 7 anak perempuan Scarlet King. Mereka adalah Atifik, Agor, Adistat, Azi, Andut, Atalif, dan Ahabat.
Setelah anak-anak itu lahir, Scarlet King akhirnya menghilangkan hidup sana. Setelah itu dia kemudian menyebut dirinya sebagai Sormaus Urdal. Dia lalu menjadikan 7 anak perempuannya itu sebagai istri-istrinya, atau yang dikenal sebagai 7 pengantin. Nah, dari ke-7 pengantin inilah nantinya akan lahir makhluk-makhluk mengerikan yang akan digunakan untuk memperkuat Scarlet King, membuat dia menjadi lebih powerful lagi dan tak terkalahkan. Namun, salah satu putrinya yang disebut sebagai putri ke-7 memberontak dan melarikan diri dari dimensi The Scarlet King. Dia ditemukan oleh Foundation dan diberi kode SCP-231. SCP Foundation menyadari bahwa SCP-231 ini sedang hamil dan sedang mengandung anak dari The Scarlet King. Dan mereka tahu bahwa jika anak itu lahir, maka dunia akan berakhir. SCP Foundation melakukan segala cara untuk mencegah kelahiran anak itu, termasuk melakukan prosedur yang sangat mengerikan dan tidak manusiawi yang disebut sebagai prosedur 110 Montauk. Prosedur ini melibatkan penyiksaan fisik dan mental yang ekstrim terhadap SCP-231 untuk membuatnya merasa takut dan putus asa sehingga menghambat kelahiran anak itu. Prosedur ini harus dilakukan setiap hari tanpa gagal oleh personel SCP Foundation yang dipilih secara acak. Jika prosedur ini tidak dilakukan atau jika SCP-231 mati, maka akan terjadi kejadian XK, yaitu kiamat. SCP Foundation harus memilih antara menyelamatkan dunia atau menyelamatkan SCP-231. Dan yang mereka pilih adalah opsi yang pertama. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Dewan 5 telah memutuskan untuk membiarkan anak SCP-231 itu lahir. Dan anak dari SCP-231 ini adalah SCP-999. SCP-999 yang disebut sebagai anak terakhir, ia adalah sebuah makhluk berbentuk slime berwarna oranye. Untung bukan biru ya, kalau biru bisa-bisa kita dibawa ke isekai. Jadi, SCP-999 ini adalah sebuah entitas slime yang sangat ramah dan suka bermain. Dia bisa menyembuhkan orang dari trauma, depresi, dan penyakit mental lainnya dengan hanya bersentuhan atau berpelukan dengannya. Jadi, bagaimana jika Scarlet King berhasil mendapatkan SCP-999? Apakah akan ada pertarungan antara Scarlet King melawan SCP-999? Jika iya, apakah SCP-999 bisa membuat Scarlet King berubah dengan kemampuannya? Atau malah dia menggunakan salah satu skill ultimate-nya, yaitu Azato, untuk mengalahkan Scarlet King? Bang, ini bukan isekai loh. Oh iya juga. Tapi menurut kalian sendiri, siapa yang akan menang jika Scarlet King melawan Azatot? Coba komen. Jika komen-komennya seru, nanti aku akan buat video khusus untuk Scarlet King versus Azatot. Nah, itulah sedikit ceritaku tentang SCP-001 Scarlet King. Oh ya, jujur topik Scarlet King ini agak unik karena memiliki banyak banget ragam ceritanya. By the way, bagi teman-teman yang tahu soal Scarlet King, menurutmu versi cerita mana yang paling menarik? Dan inilah dia ceritaku, mana ceritamu? Yuk diskusi di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai pada bagian ini, aku Edi ingin ngucapin terima kasih banget dan sampai jumpa di video misteri seru selanjutnya. Bye bye.